pencipta dan memberikan akal kepada ciptaannya. Nah, bagaimana kalau agama lain yang mengatakan Tuhannya yang menciptakan? Di Hindu juga, di dunia itu bukan satu agama masalahnya. Betul. Jadi semua orang yang memiliki keyakinan menganggap bahwa mereka lah yang punya sembahan yang benar. Kan gitu. Nah, kalau memang demikian berarti Tuhan itu punya Tuhannya masing-masing gitu, masing-masing agama. Enggak. Tuhan itu cuma satu. Pencipta langit dan bumi itu cuma satu. Iya, betul, saya sudah paham itu. Tapi kan di agama di muka bumi ini bukan satu. Iya, betul. Kan masing-masing agama itu meyakini Tuhannya lah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Nah, demikian juga Kristen. Tuhan adalah yang mengatakan menciptakan langit dan bumi. Tetapi ya agama Anda juga mengatakan seperti itu. Lalu siapa yang sebenarnya menciptakan itu? Nah, karena itulah kemudian kita diberi akal, Pak, dan diberi kemudian kitab suci untuk mengetahui siapa Tuhan yang sesungguhnya. Itu loh. Maka karena itulah kita dituntun untuk kemudian memahami tentang konsep kenabian, konsep kerasulan, konsep kitab suci, dan juga mengenal Allah, mengenal Tuhan, pencipta alam semesta. Tapi menurut saya, sehebat apapun manusia, kalau menjelaskan Tuhan, orang manusia, sehebat apapun akalnya, itu pasti terjebak. Tidak bisa menjawab tuntas. Yang bisa menjelaskan Tuhan itu harus Tuhan itu sendiri. Nah, kalau Tuhan itu... oleh karena itulah, Pak, di dalam Islam, ya, ketika kami bercerita tentang Tuhan, yang kami paparkan adalah klaim Tuhan itu sendiri terhadap dirinya. Contoh, Tuhan mengakui dirinya Maha Pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia mengakui dirinya Raja dari segala raja. Dia mengakui dirinya Maha Suci. Dia mengakui dirinya Pemberi kesejahteraan. Tuhan itu sendirilah yang kemudian mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Jadi kalau ada sembahan yang tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan, artinya itu adalah Tuhan yang dilantik oleh penyembahnya. Itulah, Pak. Oke, silakan dijawab ini. Ya. Ketika apa itu si ular tua diusir dari surga. Di situ di kitab Kejadian dikatakan, kelak seorang manusia yang lahir dari keturunan wanita yang akan menginjak kepala si ular tua, akan menginjak remukan kepala si ular tua. Jadi menurut Anda siapakah yang sanggup menginjak remukan kepala si ular tua itu? Ya. Coba Anda lihat di dalam kitab Kejadian itu. Ketika diperintah dikatakan bahwa keturunanmu akan meremukkan. Ya kan? Tapi kan yang pasti di dalam Kejadian 3, Pak, kalau kita dalami makin jauh, ini Tuhan sedang menceritakan tentang permusuhan antara Adam, keturunan Adam dengan iblis. Sehingga dikatakan ada di antara keturunanmu yang kemudian meremukkan tulangnya. Ada juga dari iblis yang meremukkan kepala keturunanmu. Artinya gini, ada keturunan Adam yang kemudian tidak bisa ditundukkan oleh iblis. Ada juga keturunan Adam yang akan diluluhlantahkan oleh iblis. Itu loh, Pak. Coba Anda lihat di dalam Kejadian 3 itu. Apa yang diceritakan? Saya sudah paham itu. Kalau demikian, siapakah manusia itu? Anda mengatakan ada keturunan manusia. Siapakah yang sudah meremukkan kepala si ular tua itu? Iya, siapapun dari keturunan Adam yang mampu kemudian menundukkan nafsunya dan mengikuti perintah Tuhan, maka mereka akan menaklukkan iblis. Mereka akan meremukkan iblis. Makanya Tuhan mengatakan di dalam kitabnya Bani Israel di Yehezkiel itu dikatakan, sebab aku Tuhan akan berfirman dan apa yang kuperintahkan akan terjadi. Dan firman itu tidak akan ditunda-tunda. Sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan satu firman
dan aku akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh karena itulah kemudian Tuhan itu setiap ada urusan kemudian selalu mengutus nabi, menyampaikan firman-Nya, menyampaikan ketetapannya, sehingga orang yang mengikuti ketetapan Tuhan, dia itu akan memperoleh hidup. Contoh misalnya ketika Tuhan mengatakan di dalam Yehezkiel misalnya, atau di dalam pengajaran Ulangan. Nah, coba kita lihat di dalam Yehezkiel, contohnya di dalam Yehezkiel 18-19 yang sering saya uraikan. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, maka itulah orang yang benar. Nah, orang benar inilah yang kemudian yang menghancurkan kepala si ular, iblis, dan ia pasti hidup. Yehezkiel 18 nomor 9. Jadi bukan berarti anak keturunan wanita itulah yang akan meremukkan lalu dikatakan Yesus, tidak. Kenapa? Karena pada saat Tuhan mengatakan seperti itu, yang diciptakan bukan Yesus, tapi yang diciptakan adalah Adam. Menurut Anda, kalau saya kira-kira di sini kan si Zuma ini dia pakar Alkitab. Jadi apa yang dia pakar Alkitab ini artinya Alkitab itu adalah benar. Dan apa yang si Zuma katakan di sini semua berdasarkan Alkitab. Di dalam mana kata-kata Alkitab itu menyatakan benar. Jadi artinya Alkitab itu benar dan orang-orang Kristen itu yang kurang bijak, seperti itu. Oke? Sambung, lanjut. Iya. Jadi gini, di dalam Al-Qur'an diterangkan kebenaran itu sudah datang, ya. Yang mau beriman, silakan beriman. Yang mau kufur, silakan kufur. Artinya ketika Allah mengatakan di dalam kitab Kejadian 3, keturunanmu akan meremukkan dan keturunannya juga akan meremukkan. Artinya ada potensi yang diberikan oleh Allah kepada keturunan Adam untuk kemudian bisa menjadi orang yang beriman, ya. Ada juga potensi menjadi kufur, pengikut iblis. Begitu juga iblis. Ada mereka bisa sesatkan anak Adam, ada juga yang tidak. Nah, ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa minhum mayyam yastami'u ilaih wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahun wa fi azanihim waqra. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran kemudian. Oke, pertanyaannya begini. Si ular tua itu bukan makhluk dari apa itu. Dia itu roh, tapi roh kegelapan. Nah, apa mungkin ada manusia bisa membunuh roh? Yesus sendiri berkata, janganlah engkau takut kepada orang, kepada yang bisa membunuh ragamu, tetapi takutlah yang bisa membinasakan roh. Nah, tidak ada yang sanggup manusia membunuh roh. Jadi si ular tua itu adalah roh. Nah, apanya yang diinjak? Yang diinjak itu hanya satu-satunya Tuhan itu sendiri, yaitu dengan cara melemahkan, mengalahkan maut itu. Maut itulah si ular tua itu atau kematian itu. Nah, kematian itu dikalahkan menjadi kebangkitan. Itulah kekalahannya si ular tua atau si iblis itu. Nah, pertanyaannya, apakah tidak ada manusia yang sudah bangkit dari alam kubur selain Yesus? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Bukan lari ke sana, Pak. Bukan lari ke sana. Maksud daripada Kejadian 3 itu bukan. Lalu si ular tua itu siapa itu kalau menurut Anda? Si ular tua itu iblis. Makanya Allah menerangkan dalam Al-Quran, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nah, untuk menentukan orang itu beriman atau dia kufur, Allah memberikan satu panduan, ajaran yang dibawa oleh para nabi. Contoh misalnya, ketika ada perintah jangan ada ilah, jangan ada sembahan lain di hadapanku.
orang-orang yang kemudian tumitnya dihancurkan oleh ular, itu akan membuat Tuhan-Tuhanan baru selain daripada Tuhannya Bani Israel. Sedangkan orang yang kemudian mampu menaklukkan kepala ular, ya, itulah mereka yang tidak bergeming ketika dibisikin, diajak oleh iblis untuk menyembah kepada ilah lain. Mereka kemudian mampu menghancurkan ular tersebut. Itu yang dimaksud. Bukan berarti ada masa di mana ada seorang perempuan melahirkan, kemudian anaknya inilah yang menghancurkan iblis. Bukan kayak begitu. Apa pembuktiannya? Apa pembuktiannya, Pak? Saya tahu Bapak menggiring kepada Yesus. Pembuktiannya kemudian adalah ketika Yesus datang dan dilahirkan oleh seorang perawan, seorang perempuan, keturunannya kemudian menghancurkan ular. Kalau itu benar, kenapa kemudian orang Kristen masih melakukan kemaksiatan? Berarti iblisnya tidak mampus. Iblisnya itu kepalanya tidak diremukkan. Iblisnya masih ada. Berarti bukan poin itu yang ingin diajarkan Keluaran 3. Yang diajarkan Keluaran 3 itu adalah keturunan Adam mampu menaklukkan iblis, dan ada juga yang mampu ditaklukkan oleh iblis. Tumit kepala, hancur tumit, hancur kepala. Itu yang dimaksud, Pak. Bukan berarti kelak nanti ada keturunan manusia yang datang lahir untuk menghancurkan iblis. Buktinya hari ini, Pak, semakin orang taat di dalam beragama, semakin muncul kemudian kemaksiatan yang dilakukan di belakang layar. Artinya bahwa konsep doktrin dogma Tuhan datang dalam rupa manusia untuk membunuh iblis itu tidak berlaku. Makanya perintahnya, mohon maaf saya harus mengutip kitab Bani Israel, perintahnya, hidup menurut ketetapanku, mengikuti peraturanku, dengan setia, itulah orang yang benar. Dan ia pasti memperoleh hidup. Demikianlah firman Tuhan. Berarti mentaati aturan mainnya Tuhan di dalam kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Musa, itulah kehidupan itu. Itulah orang yang benar itu. Bukan kemudian konsep dijajakan, ada Tuhan dilahirkan oleh manusia untuk menghapuskan ajaran iblis, untuk menaklukkan iblis. Enggak. Karena faktanya, orang yang mengimani Yesus itu sebagai Tuhan tetap aja melakukan kemaksiatan. Coba dulu salah satu ketetapan itu seperti apa misalnya itu ya. Contoh misalnya jangan ada ilah lain di hadapan. Cuman itu saja. Ini contoh, Pak. Oke, jadi kalau dikatakan di situ upah dosa adalah maut, apakah itu ketetapan? Upah dosa adalah maut. Betul, itu nggak salah itu. Maka dari itulah kemudian seluruh nabi termasuk Yesus mengajarkan bertaubatlah. Oke, saya paham itu, tapi yang Anda ketahui apa yang Anda ketahui tentang maut? Yang saya ketahui tentang maut, ketika orang itu melakukan pelanggaran dan dia tidak bertaubat, maka ganjarannya adalah neraka, maut. Nah, neraka. Berarti kematian. Jadi jangan Anda kira dosa akibat daripada dosa itu adalah maut, adalah kematian jasmani dan seterusnya. Ketika orang berdosa kemudian mati layaknya Adam ketika dia masih di Gan Eden, enggak. Buktinya, ketika Anda mengatakan bahwa upah dari dosa itu adalah maut, buktinya Anda mengimani Yesus datang menebus dosa itu. Harusnya kalau doktrin itu benar, harusnya tidak ada lagi orang Kristen yang mengalami maut. Kenapa? Karena sudah ditebus dosa-dosa itu. Faktanya Kristen masih bermatian. Oh, ini salah ya. Salah ini Zuma salah ya. Nah, yang benar yang kayak mana? Yang benar yang kayak mana? Oke. Begini saudara ya, Zuma, dengar ya. Yang maut itu di dunia ini terkutuk, dan yang maut itu bukan kita mati di sini. Kita mati di dunia ini, bukan. Maksud dia itu kita mati dan akan bangkit hidup semula dan kekal di dalam surga, maksud dia. Nah, itu yang benar itu. Itu yang benar, makanya aku bilang maut yang dimaksud bukan mati di dunia, tapi maut yang dimaksud itu adalah masuk ke neraka. Kehidupan berikutnya. Itu begitu. Nah, itu.
Terus apa lagi? Jadi Yesus datang sebagai penebus dosa. Penebusan dosa itu maksud dia penebusan dosa, kan itu bermaksud dia maut. Adam jatuh dosa kepada Allah, upahnya maut. Oke. Jadi kalau kita mati, maut itu mati kan, mati. Kalau kita mati di dunia ini tidak bisa kemana-mana kalau tidak diselamatkan oleh Allah itu sendiri, oleh Tuhan itu sendiri, begitu. Ya, dengan cara apa? Dengan cara apa kemudian Allah menyelamatkan? Oke, dengan cara apa Allah menyelamatkan manusia? Dengan cara Allah itu sendiri datang kepada manusia, bukan manusia yang datang kepada Allah. Karena, sabar. Dengar dulu. Sabar. Karena manusia tidak mampu menyelamatkan diri dia sendiri. Salah. Karena telah. Salah. Begini. Salah tuh Bang. Bukan salah. Dengar ya. Anda keliru di situ. Bukan, dengar dulu. Manusia sudah jatuh daripada dosa. Kenapa manusia jatuh dosa? Karena iblis. Oke. Sekarang ini manusia sudah jatuh dosa kepada iblis. Ya, bagaimana? Di dunia yang terkutuk ini, tempat kita tinggal bukan selama-lamanya, ini dikuasai oleh iblis. Lalu bagaimana mungkin manusia bisa masuk surga? Pasti hari-hari berbuat dosa, pasti hari berbuat salah, hari-hari berbuat salah. Jadi bagaimana Allah sudah mencipta surga itu, membuat surga itu tempat hidup itu, kalau dia buat tempat hidup itu untuk siapa? Untuk manusia. Tetapi apakah manusia mampu? Oke. Kenapa manusia? Kenapa manusia boleh mampu? Kenapa manusia tidak mampu? Oke, dengar ya. Oke. Habis ini saya ya, Bang ya. Oke. Allah memberi 10 hukum Taurat. Dalam 10 hukum Taurat itu siapa manusia yang mampu lakukan? Sedangkan Allah memberi satu hukum kepada Adam, jangan makan buah larangan itu, tidak mampu Adam melakukan. Apalagi di dunia yang terkutuk 10 hukum Taurat diberikan oleh Musa, tidak mungkin manusia mampu lakukan sucinya dari lahir sampai mati, begitu. Jadi, boleh saya tanggapi? Saya tanggapi juga ini. Maka, dengar ya, maka Allah sendiri yang harus datang untuk menyelamatkan manusia. Obat bisa, Pak. Oke, begini, dengar dulu. Bukan manusia tidak bisa menyelamatkan dalam agama. Oke, dengar ya. Oke, boleh saya tanggapi? Jangan dulu, belum habis. Oke, jangan dulu. Nanti kamu dulu, saya begitu loh. Manusia tidak akan mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri ataupun diri pribadi sendiri kalau bukan daripada Allah itu sendiri yang menyelamatkan. Betul. Oke. Jadi bukan agama ya, bukan agama. Ini saya katakan bukan agama yang menyelamatkan manusia. Oke. Karena agama tidak pernah Allah mengatakan, oh agamaku ini, agama saya ini Allah, agama saya ini agama ini. Nah, itu tidak pernah dikatakan. Oke? Ya. Ada tanggapan? Boleh saya tanggapi sedikit? Ya, silakan Pak. Saya tanggapi ya. Halo. Oke. Ya, silakan. Keras sedikit ya suara. Dengar nggak suara saya? Kurang. Ya udah ngomong aja Pak. Enggak, saya tambahkan di sini bahwa pengikut Isa Al-Masih yaitu orang Nasrani masuk surga. Surat 5 Al-Maidah ayat 65. Terus berikutnya saya tambahkan pengikut Isa Al-Masih yaitu orang Nasrani akan menerima pahala dan kasih Allah dan menduduki derajat lebih tinggi daripada orang kafir sampai hari kiamat. Surat 2 Al-Baqarah ayat 6 dan 121, surat 3 Ali Imran 15, 113, 114, 115 dan 119. Berikutnya surat 5
Al-Maidah ayat 69, surat 7 Al-Araf ayat 170 itu jelas sudah bahwa pengikut Isa Al-Masih masuk surga. Terima kasih. Siapa yang mau jawab? Ada lagi? Oke, baik, Saudara Yus, saya sikapi apa yang saudara uraikan tadi, ya. Jadi begini, Tuhan ketika hendak menyelamatkan manusia, itu dia tidak kemudian berubah menjadi makhluk untuk menyelamatkan manusia, enggak. Tapi kemudian Tuhan ketika ingin menyelamatkan manusia, Tuhan itu memberikan resep. Resepnya itu diantar oleh malaikat, disampaikan kepada penghulu nabi, nabi kemudian menyampaikan kepada umatnya. Bukan Tuhan yang nuzul kemudian menjadi makhluk. Nggak bisa, itu tidak disifati oleh Tuhan. Satu. Tunggu, sabar. Lalu kemudian saudara mengatakan bahwa bukan agama yang menyelamatkan manusia. Saya katakan kepada saudara, yang disebut agama itu adalah aturan, ajaran, ketetapan yang kemudian dianut oleh manusia berdasarkan terhadap pengabaran daripada oknum yang mereka sebut sebagai orang suci di dalam agama. Nah, secara data coba kita lihat. Kalau Anda mengatakan Tuhan harus mengutus dirinya untuk kemudian menyelamatkan manusia. Satu poin. Yang datang kepada Bani Israel itu bukan pendeta, bukan pastor, tetapi Yesus. Yesuslah yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan kepada Bani Israel tentang rumus keselamatan. Apa rumus keselamatan yang Yesus tawarkan kepada Bani Israel? Buka kitab Anda. Matius 19 nomor 17. Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, perintah Allah inilah yang disebut dinul, agama, aturan main. Kata Yesus, jika engkau ingin memperoleh hidup, artinya terhindar dari maut, maka turuti segala perintah Allah. Poin pertama. Poin kedua, di dalam pengajaran Yehezkiel 18 nomor 9, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, itulah orang yang benar dan ia pasti memperoleh hidup. Coba, Yesus, Yehezkiel, semua para nabi mengajarkan tentang itu. Musa, di dalam Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap dia. Dengan cara apa? Dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, segala peraturannya, dan segala perintahnya. Ulangan 11 nomor 1. Lalu kemudian, Anda sekarang menjadi Kristen. Berdasarkan apa? Efesus 2 nomor 5 kalau nggak salah. Coba Anda lihat, nomor 15. Bagaimana kemudian yang diajarkan oleh Anda di dalam agama Anda? Ya. Di situ dikatakan bahwa dengan matinya Yesus, ia telah membatalkan ketetapan Tuhan, aturan-aturan Tuhan dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Ini yang diajarkan oleh Paulus, lalu kemudian Anda aminkan. Sementara Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah ketika mengikuti ketetapan Tuhan, aturan Tuhan, perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu semuanya termaktub di dalam hukum Taurat. Sementara Paulus datang mengajarkan bahwa Yesus itu datang mati untuk membatalkan Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Sekarang Anda menjadi Kristen, Anda menjadi pengikutnya Yesus atau menjadi pengikutnya Paulus? Jelas, Anda menjadi pengikutnya Paulus, bukan menjadi pengikutnya Yesus. Jelas. Terakhir dari saya, terakhir sebelum Anda tanggapi. Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, bukan duta, bukan utusan yang datang menyelamatkan manusia, yang datang menembus manusia.
akan tetapi yang datang adalah Tuhan itu sendiri. Dengan cara apa kemudian Tuhan datang? Dengan cara mengirim utusannya. Makanya setiap datang Nabi, apa yang dikatakan? Yesus datang, apa yang dikatakan? Anoki, atau ego emi, Alpha dan Omega. Kenapa selalu mengatakan aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan? Malaikat datang kepada Musa, aku Tuhan, aku Tuhan. Kenapa? Karena mereka sedang menjalankan misi sebagai penyampai firman. Bukan duta, bukan utusan yang menyelamatkan. Berarti bukan Yesus. Yesus adalah utusan. Yesus adalah duta. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus adalah utusan. Yesaya 63 nomor 9, bukan utusan yang menyelamatkan, bukan utusan yang menebus, tetapi Sang Tuhan yang telah mengutus para nabinya, termasuk Yesus. Silakan. Persoalannya apa nih? Terlalu panjang, jadi persoalannya apa yang mau ditanya? Kesimpulannya adalah ajaran Yesus ketika ingin selamat, maka jalankan hukum Taurat. Oke. Itu. Ini. Oke. Oke, ketika Yesus di dunia itu, ketika dia masih ada di dunia itu, hukum Taurat masih berjalan. Jadi dari lahir sampai mati Yesus itu menjalankan hukum Taurat. Hukum-hukum Taurat dia dalam kemanusiaannya itu ia lakukan. Ya. Oke. Kenapa orang Kristen tidak mengikuti apa yang Yesus lakukan? Karena itu hukum Taurat. Dan hukum Taurat, apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah masih berjalan. Karena Yesus masih ada di dunia. Setelah dia mati di kayu salib, hukum Taurat telah diselesaikan, bermaksud hukum Taurat itu tidak ada lagi. Karena Yesus dari lahir sampai mati tidak berdosa. Tidak berdosa artinya dia mengikuti hukum Taurat. Setelah dia mati, artinya langit dan bumi di mata pandangan Yesus ketika mata masih hidup, mata masih memandang langit dan bumi. Setelah dia mati, apakah mata Yesus memandang langit dan bumi? Tidak ada. Jadi selagi itu belum selesai katanya Yesus. Jadi setelah dia mati, hukum Taurat itu selesai. Jadi selesai artinya beres. Dan hukum Taurat itu tidak lagi dilakukan oleh orang Kristen. Apa yang dilakukan oleh orang Kristen? Apa yang diajar oleh Yesus itu yang diikut. Bukan apa yang diajar oleh Nabi Musa itu yang diikut. Bukan. Orang-orang Kristen itu tidak mengikuti ajaran Musa lagi. Mereka akan mengikuti ajaran Yesus. Apa yang diajar oleh Yesus, Kristen ikut. Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika di dunia, Kristen terikut. Seperti itu. Jadi kalau dilakukan, kira-kira kalau Yesus lakukan mukjizat, apakah orang Kristen juga harus ikut mukjizat? Tidak boleh kan? Ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dia lakukan berpuasa 40 hari 40 malam. Apakah harus orang Kristen ikut berpuasa 40 hari 40 malam? Tidak mungkin terjadi seperti ini, saudara. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus, orang Kristen jangan ikut. Yang dilakukan seperti mukjizat, menyembuhkan orang mati, begitu kan? Menghidupkan orang mati, bukan menyembuhkan orang buta, begitu kan? Jangan diikut. Yang diikut apa yang dikatakan keluar daripada mulut Yesus. Artinya apa yang diajar oleh Yesus itu yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Seperti itu saudaraku. Jadi hukum Taurat itu setelah Yesus disalibkan bermaksud dia penebusan dosa karena apa? Hukum Taurat. Karena hukum Taurat ini tidak pernah manusia capai ataupun kecapi ataupun sempurna. Maka Yesus di tiang
kayu salib itu menunjukkan kesempurnaan dia di tiang kayu salib, penebusan dosa manusia dari lahir tidak berdosa sampai mati. Itu maksud dia penebusan dosa di dalam hukum Allah, 10 hukum Taurat diberikan oleh Musa melalui firman. Oke, itu jelaskan. Oke, boleh Pak? Baik. Oke. Jadi saudara mengatakan bahwa setelah Yesus terangkat, maka hukum Taurat itu dihapus, diselesaikan atau di-stopkan, gitu. Nggak berlaku lagi menurut saudara. Begini. Setelah begini, Yesus lahir, masih berjalan. Ketika Yesus masih bayi ataupun dari lahir, asal keluar lahir dan bernyawa, itu masih berjalan hukum Taurat sampai Yesus mati, sampai hilang nyawa di dunia. Iya, sampai, itu yang saya katakan tadi. Sampai ya, mati. Sampai setelah dia mati, artinya dia menyempurnakan, menyelesaikan hukum Taurat, begitu. Sehingga dia diselesaikan, artinya tidak lagi dilakukan, kan gitu intinya. Oke. Nah gini, kalau saya bisa mengurai bahwa apa yang Anda paparkan itu sangat bertentangan dengan ajaran Tuhan, ajaran Yesus, maka nyatalah apa yang dikatakan oleh Al-Quran, bahwa golongan yang mengatakan hukum Tuhan itu adalah sebuah kutukan, itu disebut sebagai golongan yang kafir. Begini, sahabatku, ketika Yesus mengatakan, jika engkau ingin memperoleh hidup, maka engkau harus menuruti perintah-perintah Tuhan. Sementara perintah Tuhannya itu mana? Sudah dihapuskan. Di dalam Yesaya 40 nomor 8, sabar. Sabar. Yesaya 40 nomor 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada itu istilah digenapi, lalu dihapuskan, lalu kemudian dibatalkan, lalu diselesaikan. Nggak ada itu. Mazmur 89 nomor 34. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Dengarkan. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Jadi aturan Tuhan tidak akan berubah. Aturan Tuhan tidak akan dihilangkan. Karena itu adalah merupakan sesuatu yang tidak mungkin kemudian diada-adakan kemudian sehingga berlawanan dengan perintah Tuhan. Bahkan kalau Anda melihat dalam Matius 24:35, apa kata Yesus? Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu perkataan Yesus. Di dalam Matius 5, ya, dia mengatakan tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat sebelum bumi dan langit lenyap. Artinya tidak bisa dihilangkan. Kalau kemudian Kristen mau menghilangkan aturan-aturan Tuhan, itu dikarenakan Kristen ini memang bukan pengikut Yesus, tapi adalah pentuhan Yesus yang kemudian menjajakan nama Yesus seakan-akan kemudian mereka ini adalah pengikut. Tapi pada dasarnya mereka ini adalah pemberontak daripada ajaran Yesus. Sekali lagi saya katakan, Kristen itu menjadi kuat, Kristen itu menjadi besar, Kristen itu menjadi mayoritas di atas muka bumi, bukan karena faktor ajarannya diajarkan oleh Yesus, bukan. Tapi karena faktor justru dihilangkannya ajaran Yesus dari intinya. Efesus 2 nomor 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Ini tuduhan yang sangat keji terhadap Yesus. Ingat, Efesus itu adalah tulisan Paulus untuk jemaat yang ada di Efesus, bukan untuk murid-murid Yesus. Jadi yang mengaminkan ini, yang mengikuti ajaran ini, itu adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Paulus mengajarkan di dalam Galatia 5 nomor 1, dengan matinya Yesus sebagai manusia, maka kita dibebaskan dari aturan-aturan Tuhan dan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Siapa yang mengajarkan itu? Paulus. Bagaimana dengan Yesus? Yesus justru mengatakan, jika engkau ingin memperoleh hidup, maka turuti segala perintah Tuhan. 1,
Kedua, tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi ini lenyap. Jadi silakan Anda berpikir, oh sekarang saya dengan mulut saya berkata, Yesus itu adalah Tuhan, maka aku diselamatkan. Tunggu dulu. Itu ajaran Paulus. Roma 10 nomor 9. Itu Paulus yang mengatakan. Tapi kalau Yesus versinya beda. Jika engkau ingin memperoleh hidup, kata Yesus, maka engkau wajib hukumnya mengikuti ketetapan perintah-perintah Tuhan. Lalu bagaimana dengan Hasem, Tuhannya Abraham? Iya, kalau engkau ingin hidup, maka engkau harus berlaku setia terhadap aturanku, perintahku, ketetapan-ketetapanku. Nah sekarang silakan Anda pilih. Mau menjadi pengikut Paulus atau ingin menjadi pengikut Yesus? Silakan. Silakan, Mbak. Oke, dengar ya. Ya, saya dengar. Begini. Yang Anda tadi berkata-kata semua berdasarkan Alkitab. Anda berbicara yang kotor dalam Alkitab. Anda berbicara yang benar menunjukkan Alkitab juga. Seperti itu kan, Zuma? Iya, karena kalau saya menunjukkan Al-Quran, sudah pasti Anda nggak percaya. Sedangkan saya tunjukkan Bible, Anda pun nggak percaya. Apalagi Quran, kan gitu. Silakan. Jangan dulu. Tadi Anda membaca Alkitab dari Yohanes, dari itu semualah. Kira-kira dalam semuanya 80%, kalau saya dengar 80% berdasarkan Alkitab. Jadi dalam Kristen ini mungkin Anda menyalahkan Kristen, bukan Alkitab. Seperti itu, saudara. Jadi, betul. Alkitab itu mengajar kebenaran dan Kristen itu mengajar yang sesat. Seperti itu begitu kan? Ya. Jadi Alkitab ini siapa yang pegang sebenarnya? Rupa-rupanya Kristen kan, bukan Islam. Jadi begini. Oke, jadi orang-orang Kristen ini lebih tahu dan lebih matang daripada orang Islam yang lahir daripada Islam itu dia kurang matang untuk Salah. Tunggu. 15 detik tentang ungkapan Anda. Pahami. Kami umat Islam ketika menatap kitab Anda, kami menelaahnya dengan menggunakan akal. Kristen memegang kitabnya, tidur bersama kitabnya, makan minum bersama kitabnya, tapi yang ada di dalam benaknya adalah iman. Beda itu, beda. Kami menalarnya dengan akal, Anda memahaminya dengan iman. Itu beda. Laksana kita melihat es balok. Kami mengatakan dengan akal es balok ini pasti dingin. Tapi Anda mengimani es balok ini pasti panas. Beda. Pembuktiannya kemudian adalah kami yang benar. Es balok itu dingin. Siapa yang mengatakan kamu yang benar? Allah. Apakah Allah mengatakan kamu Islam yang benar? Tidak. Saya sajikan data. Dan Anda mengakui data itu dari Bible. Data itu saya urai. Dalil per dalil. Dari ajaran Yehezkiel, ajaran Musa sampai kepada Yesus, itu berkesesuaian. Harus hidup di dalam ketetapan Tuhan. Muncul pendiri Kristen, yaitu Paulus, melalui Efesus, Galatia, surat-suratnya, mengatakan bahwa hukum Tuhan itu justru adalah kutukan. Oke, dengar ya. Semua kamu mengatakan ini Alkitab tulisan Paulus. Lalu kamu membaca tulisan Paulus. Lalu kamu mengatakan tulisan Paulus semula. Begitu kan, macam mana kira-kira? Surah-surah Paulus adalah tulisan Paulus. Oke, yang Yohanes bukan? Itu adalah tulisan orang yang katanya konon namanya Yohanes. Meskipun Yohanes penulisnya bukanlah murid Yesus. Oke, kalau Matius bukan juga? Matius pun bukan Lewi. Dia bukan Lewi, dia bukan murid Yesus juga. Markus? Apalagi Markus, dia asisten Paulus di Antioquia bersama dengan Lukas. Petrus juga, Petrus murid Yesus, tapi namanya diambil di dalam penulisan 1 Petrus, 2 Petrus. Padahal isinya adalah muatan iman, doktrin, dan dogma Paulus. Oke, kira-kira yang Anda baca tadi siapa punya? Dari mana? Surat mana? Yohanes, Petrus, ke mana? Kira-kira kan kamu mengatakan tadi Paulus. Ya. Jadi kamu mengatakan dalam Yohanes, Petrus, Markus, Matius, tetapi kamu mengatakan semua Paulus. Jadi Anda membaca tadi adalah benar.
membaca benar dalam Alkitab. Lalu yang kamu menyalahkan tadi dalam Alkitab juga seperti mana ini kalau begini? Jadi begini saudaraku, begini. Tolong berikan saya ruang untuk menjelaskan kebingungan Anda. Sekarang Anda baca sekarang Yohanes yang kamu mengatakan tadi, Yohanes yang ke-17. Oke, saya boleh bicara? Bisa jelaskan apa maksudnya? Yang tadi kamu berbicara sama dengan Naibaho ya. Saya akan menjelaskan tentang hal itu. Tadi saya mau masuk tapi saya lupa tekannya untuk memberi suara saya kepada kalian semua. Jadi Anda baca itu Yohanes 8 ayat yang ke-17 sampai ke-19. Nanti saya jelaskan apa maksud itu. Ya, maksudnya apa tuh? Anda mau lari dari topik ini kembali ke topik yang tadi? Saya sebelum ini mau menjelaskan, tetapi kamu lagi sama si Naibaho. Jadi Naibaho tadi dia tidak sampai lari kemana, dan karena Anda telah melarikan kepada dia, lalu lain-lain. Nah, ini juga Anda alami sekarang. Ketika saya membuktikan poin-poin pengajaran Yesus, Yehezkiel, Musa bertentangan dengan ajaran Kristen, Anda juga ingin melarikan, layaknya beliau tadi melarikan juga gitu loh. Nah, inilah yang ditakuti oleh Rudi Yohanes. Oke, saya dengar ya. Saya baca ya. Yohanes 8 ayat yang ke-17 sampai ke-19 ya. Oke, judulnya Yesus cahaya bagi dunia. Di dalam ayat yang ke-12 Yesus berkata lagi kepada orang Farisi, akulah cahaya bagi dunia. Oke, stop ya. Akulah terang dunia ya. Terus berarti dia matahari. Nah, terus terangkan dunia. Oke. Jadi yang ayat yang ke-17 ya. Di dalam Taurat kamu tertulis. Di dalam Taurat kamu tertulis apabila dua orang saksi memberikan kesaksian yang sama. Ini ketika Harun dan juga Musa ya. Oke. Maka kesaksian mereka benar. Oke, itu maksud dia. Yesus berkata seperti itu. Oke. Ayat yang ke-18, aku memberi kesaksian tentang diriku sendiri dan Bapa yang mengutuskan aku. Oke, saya stop ya. Bapa yang mengutuskan aku. Artinya kira-kira ada dua ya dalam pandangan penafsiran Islam. Jadi ini bukan menunjukkan mereka itu terpisah, tetapi mengutuskan itu karena dalam kemanusiaan Yesus, karena Yesus memiliki dua pribadi. Begitu ya, oke? Saya lepas ya, terus. Ada lagi? Ya, apa? Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Kan Bapa yang mengutuskan aku, oke. Memberikan kesaksian tentang diriku, oke. Saya baca ayat yang 18 ya. Aku memberikan kesaksian tentang diriku sendiri dan Bapa yang mengutuskan aku memberikan kesaksian tentang diriku. Ini tentang diri Yesus ya. Oke. Bapa, ayat yang 19 ya. Lalu ditanyakan kepada Yesus, Bapamu itu di mana? Bapamu itu ada di mana? Itu murid-murid, kira-kira murid-murid ya. Lalu tanya mereka. Yesus menjawab, kamu tidak mengenal aku, kata Yesus. Kamu tidak mengenal aku ataupun Bapakku. Jika kamu mengenal aku, kamu pasti mengenal Bapakku juga. Artinya, Yesus membawa kepribadian Yesus di dunia itu adalah suci, hidup. Dialah yang sebenarnya datang daripada Allah, firman yang datang kepada Allah, mengambil natur manusia, menjadi manusia, lalu menyampaikan berita-berita tentang kehidupan itu. Bukan berita-berita tentang Allah. Ya. Berita tentang kehidupan, keselamatan manusia itu. Maksudnya begini, tentang nabi-nabi ini. Tentang nabi-nabi ini.
oh, Nabi kan utusan, Nabi itu memang suci, begitu kan? Nah, bagaimana dengan Adam? Kan Nabi Adam juga jatuh dosa. Kenapa? Dosa itu membawa maut. Semua nabi-nabi mati dan tidak pernah bangkit. Nabi Abraham, Adam tidak pernah dikatakan lalu Nabi Adam bangkit, hidup semua. Tetapi 3 hari mati, lalu bangkit, lalu menampakkan wajahnya, tubuhnya begitu sempurna di hadapan pandangan mata-mata manusia. Begitu saudaraku. Jadi membezakan Yesus di antara nabi-nabi, nabi kok jatuh dosa, Nabi Adam. Kenapa jatuh dosa? Itu pertanyaan dia. Jadi jelas bahwa nabi itu bukan dikatakan oleh Allah, ini nabiku. Tetapi yang mengatakan nabi itu adalah saya dan Anda dan anak cucu dan cicit mengatakan, oh itu nabi kita. Ini dipanggil nenek moyang kita itu apa? Nabi. Nabi itu menunjukkan mereka lebih tahu daripada kita. Mereka duluan makan garam daripada kita. Maka disebut mereka itu adalah nabi. Dan Allah tidak pernah mengatakan ini nabiku. Begitu saudara. Jadi perbezaan nabi di antara Yesus itu tidak sama, karena nabi itu juga jatuh dosa. Mereka bertaubat, kecuali bertobat. Tetapi Yesus tidak pernah jatuh dosa di dunia. Lahir sampai mati, tidak pernah jatuh dosa. Ini membuktikan bahwa akulah jalan dan kebenaran dalam hidup. Tidak ada siapapun yang datang kepada Bapakku tanpa melalui aku, kata Yesus sendiri. Oke, sampai di sini dahulu untuk perbicaraan saya. Dan disambung oleh Zuma dengan Naibaho ya. Oke. Iya. Jadi gini. Ya, jadi apa yang Anda uraikan itu tidak sedikit pun menyentuh pemahaman, kajian, lalu kemudian intisari daripada iman Anda, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Tak ada sama sekali. Data Anda tidak sajikan berdasarkan data-data Bible. Saya katakan kepada sahabat saya, dalam Yohanes 10 nomor 29, Yohanes 14 nomor 28, Yesus berkata, Yesus loh yang berkata, bukan aku. Yesus, dan saya minta Anda percaya itu. Bapa lebih besar dari siapapun. Dan Bapa lebih besar dari aku, dari anak. Itu bukti bahwa Yesus dan Bapa itu ada dua. Bapa besar, Yesus kecil. Jadi itu tidak bisa dipungkiri. Kecuali Anda mematikan akal sehat Anda. Lalu kemudian 1 Timotius 6 nomor 16, Yohanes 4 nomor 24. Oke, saya tunggu, sabar. Saya lupa nanti untuk berbicara ini. Oke, silakan. Oke, Bapa itu lebih besar daripada anak, kata Yesus kan? Iya. Bapa itu kalau dalam satu rumah memiliki ibu, bapak, kakak, anak dan adik. Mana satu yang besar? Dan anak. Dan bapak kepada anak siapa lebih besar? Bapak atau anak? Pasti bapak. Ya, terus? Dia tidak mengatakan, aku ini sebagai anak kepada bapak. Begitu. Nama aku, bapak lebih besar daripada Yesus. Tidak, dia mengatakan, bapak lebih besar daripada anak. Jadi, pembawaan itu bermaksud bapak lebih tinggi daripada anak. Jadi, nah, sekarang yang bapak di situ siapa? Oke, begini ya. Yang dimaksudkan Bapa itu adalah Allah. Lalu yang disebutkan anak itu adalah manusia-manusia. Manusia-manusia. Begini, oke. Bapa itu adalah lebih mulia, lebih besar untuk dalam satu keluarga, begitu ya. Oke, dalam satu rumah kira-kira mama atau bapak yang besar? Pasti bapak.
Iya. Makanya Yesus pun mengakui itu. Nah sekarang Yesus ini Bapa atau anak? Begini. Ketika Yesus berbicara seperti itu, di manakah keberadaan Yesus? Apakah dia jadi malaikat-malaikat, ataupun dia terbang-terbang, ataupun dia menghilang-hilang? Tidak kan? Tetapi dia berada di dalam kedudukan kemanusiaannya. Dalam manusia itu. Jadi diperendahkan seperti manusia. Saya dan Yesus adalah manusia yang sama kuku, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Itu maksud Yesus. Maka Yesus berkata di situ memang tepat. Karena keberadaan Yesus di bumi, bukan di surga. Ketika itu dia berbicara, Bapa itu lebih besar. Dia menunjukkan kata-kata itu membawa kepada seluruh manusia supaya datang kepada Bapa itu. Bapa itu, siapakah itu? Allah. Allah yang di mana? Sekarang ini Bapa itu di mana? Di surga. Nah, Yesus di mana dia? Oke, Yesus di mana sekarang? Sekarang mau bertanya. Enggak, waktu Yesus mengatakan itu, Yesus di mana dia? Oke, di dunia kan. Nah, berarti Bapa itu bukan Yesus kan? Oke. Bapa itu bukan Yesus. Oke. Setuju nggak? Oke. Dengar ya. Bapa yang di surga, dia katakan di situ, di surga itu bukan di langit-langit atas, tetapi surga itu di tempat hidup yang baru dan kekal. Maksudnya surga itu bukan di langit. Nggak ada surga di situ, Bang. Situ bahasa Yunaninya uranion. Uranion itu artinya langit, bukan Faradeso. Langit itu bukan di langit yang biru ini. Langit itu tempat yang tinggi. Saudaraku, kalau semua kalimat, semua kata harus diasumsikan, inilah saya 1 level, 2 level, 3 level, 4 level di atas kalian. Karena saya memahami Bible berdasarkan akal. Saya tunjukkan tadi di awal. Saya katakan Yohanes 14 nomor 28, Yesus mengatakan sebab Bapa lebih besar daripada aku. Bagaimana kemudian Anda mengurai bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Coba. Oke, saya mengatakan Bapa yang ada di surga itu lebih besar daripada Yesus ketika di dunia, ya begitu kan? Oke, Bapa yang lebih besar begini, yang lainnya. Bapa yang lebih besar itu adalah lebih tinggi daripada Yesus ketika di dunia. Oke, sekarang ini saya pertanyakan, di manakah Yesus sekarang ini? Di surga itu tempat orang hidup. Oke. Perang. Oke. Bapa yang ada di surga itu bernama siapa? Yang duduk di surga siapa? Tunggu dulu. Sekarang begini, tidak begitu cara berpikirnya. Itu doktrin namanya, itu dogma dan itu pembodohan. Sekarang begini. Dengar dulu. Sabar. Ketika Yesus berkata kepada pengikutnya, sebab Bapa lebih besar daripada aku, di situ ada berapa Tuhan di situ? Ada berapa oknum di situ maksud saya? Begini ya. Di sini ya. Dia sedang mengatakan merendahkan diri. Nah, tuh. Pada saat dia merendahkan diri, Bapa tetap aja ada di langit. Bapa tetap aja lebih besar daripada dia. Salah kamu. Bapa tetap saja ada di langit. Ini salah. Bapa ada di mana-mana, saudaraku. Bapa itu Allah, ada di mana, bukan ada di langit. Iya, kekuasaannya, kemuliaannya, benar. ya, penglihatannya, pendengarannya itu meliputi langit dan bumi. Tapi esensi wujudnya itu ada di langit. Itu loh. Begini, tidak pernah Alkitab mengatakan Bapa itu ada di langit, atas langit. Tidak ada. Gimana sih? Doktrin. Maka ini oneness dikatakan oleh saya. Loh. Jadi, kalau Bapa itu hanya ada di langit, kan tidak artinya tidak ada di mana-mana. Ya? Loh.
Yang dikatakan Bapa itu segala rumah dan tidak bisa diperkatakan oleh manusia. Itu maksudnya. Jadi Allah itu ada di mana? Bapa itu siapa? Allah. Allah itu ada di mana? Di mana-mana dan tidak. Jadi apa maksudnya itu Allah ada di mana-mana, Tuhan Anda ada di mana? Maksudnya kayak mana? Oke. Allah ada di mana-mana, di dalam manapun alam semesta, di luar alam semesta, dia ada di mana? Dia meliputi kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Tetapi Allah itu yang tidak bisa ada di mana? Anda tahu? Ya. Sekarang Anda macam mana kalau begitu? Kalau Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa di mana? Saya dengar dulu. Jangan Anda kemudian menjajakan doktrin sama saya. Di dalam Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 26 nomor 4 sampai nomor 5, Mazmur 92 nomor 9, Mazmur 92 nomor 8. Tuhan Bapa Allah itu ada pada tempat yang tinggi, yang maha tinggi selama-lamanya. Jadi kita nggak bisa ngarang-ngarang gitu bahwa Tuhan ada di mana-mana. Nggak boleh. Anda ke mall di situ ada Tuhan, nggak boleh. Tuhan meliputi, kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Betul. Tapi wujud Tuhan itu nggak boleh dikatakan ada di mana-mana. Tapi saya mengatakan di sini. Sekarang kalau Anda ke mall, Anda ketemu dengan Tuhan di situ. Ada Tuhan di sana? Enggak kan? Ada. Kekuasaannya yang meliputi, pengetahuannya yang meliputi segala sesuatu. Bukan wujudnya yang datang ke situ, bukan. Nah, pengetahuan apa yang tidak harus dilakukan oleh Allah? Nah, coba. Ini pertanyaan apa? Apa hubungannya dengan apa yang saya jelaskan? Sekarang ini Anda menunjukkan kebijaksanaanmu terhadap saya. Jadi saya pertanyakan, apa yang Allah tidak bisa lakukan? Ada banyak hal yang Tuhan tidak bisa. Satu, Tuhan tidak bisa menjadi ciptaan. Tuhan tidak bisa menjadi makhluk. Tuhan tidak bisa tidur. Tuhan tidak bisa mati. Tuhan tidak bisa makan. Itu Tuhan. Kalau yang bisa melakukan itu semua atau yang bisa mengalami itu semua, itu bukan Tuhan, tapi makhluk. Nah, ini salah ya. Salah, saudara. Bukan salah. Jadi, Tuhan tidak bisa mati. Hanya ada di dalam ajaran pagan, Tuhannya mati. Nah, ini perkataan-perkataan yang tidak cukup. Nah, sekarang apakah Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan itu bisa mati? Tuhan itu bisa mati? Bisa enggak Tuhan itu mati menurut Anda? Kalau saya kira Tuhan itu bisa mati, saudara. Bisa mati, tetapi mati itu apa? Dia bisa hidup. Tuhan boleh mati, tetapi kalau dia tidak mati. Di mana dalilnya? Saya minta dalil dulu. Untuk membuktikan bahwa Anda bukan pengikut Yesus, tolong tunjukkan kepada saya dalilnya Tuhan itu bisa mati. Di mana? Saya akan kasih beritahu ya. Apakah makan ini berdosa? Tidak, kan Tuhan bisa. Apa hubungannya lagi? Tuhan bisa makan. Ya, makan itu bukan dosa. Apa yang saya kasih jelas ya, terus terang ya. Supaya jelas ya, sepedek cerita ya. Tuhan tidak bisa lakukan kejahatan. Nah, ataupun dosa. Tuhan tidak boleh buat dosa. Kita tadi yang kita bahas tadi itu Tuhan bisa mati gitu. Mati kan masalah kalau bagi Allah. Kalau dia mati ya dia itu. Tuhan tidak bisa makan. Apa karena Tuhan Anda ada 3, mati 1, masih ada cadangan 2 gitu? Nah, ini salah kamu kaprah. Jadi kamu itu. Nah, terus kalau Tuhan mati, siapa yang menjaga alam semesta ini? Tuhan mati bisa bangkit. Tuhan bisa makan. Loh, makan dosa. Ya. Tuhan. Di mana itu ajarannya Tuhan bisa mati? Itu di mana dalilnya Tuhan bisa mati? Kira-kira kan dia punya kepercayaan Allah itu bagaimana?
Tuhan tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur, dia bisa. Bisa tidur. Loh, Tuhan bisa tidur? Bisa. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa tidur, berarti sudah kehilangan kemahakuasaannya. Dan kalau ada pribadi yang tidur, itu bukan Tuhan, tapi makhluk yang dianggap Tuhan. Jangan gara-gara Yesus tidur, lantas Anda mengatakan Tuhan itu bisa tidur. Dengar ya. Anda pikir tidur itu Tuhan tidak tahu. Seperti itu. Anda mengatakan Anda secara pikiran Anda itu. Kondisi tidur itu orang kelelahan karena keterbatasan biologis, karena ketidakmampuan kemudian fisik melawan rasa ngantuk. Kemudian tidur. Kalau Tuhan tidak bisa dihinggapi sifat kayak begitu. Tuhan bisa rehat. Tuhan tidak gimana? Tuhan bisa rehat. Oh gimana? Hari yang Tuhan ketujuh. bisa istirahat maksudnya. Nah justru itu yang jadi masalah. Kalau dia istirahat hari ketujuh, berarti alam semesta ini pernah kemudian tanpa deteksi Tuhan. Ingat, di dalam kitab Anda di Amsal diterangkan bahwa sehari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi manusia. Berarti 1000 tahun Tuhan Anda tanpa kemudian patroli mengenai kehidupan di alam semesta ini. Anda mengatakan salah. Padahal hari ketujuh Tuhan Anda istirahat. Tuhan beristirahat bukan benar dia macam si manusia ya. Tuhan istirahat berhenti mencipta, bukan berhenti terus lalu tidur, beristirahat tidur. Ini kan tafsiran manusia. Manusia itu mengatakan kalau istirahat itu maksudnya tidur, bukan. Maksudnya lalu coba Anda urai, maksudnya apa itu? Tuhan istirahat pada hari ketujuh. Beristirahat Tuhan mencipta pada hari ketujuh. Berhenti. Nah, di situ dia berhenti. Ketika Tuhan istirahat hari ketujuh, lalu kemudian kapan kemudian dia bangun atau dia bangkit dari istirahatnya? Salah kamu. Nah, di sini kamu salah, ya. Lah, buktinya hari ketujuh itu kan kalau kita hitung sesuai dengan kitab Anda 1000 tahun. Nah, alam semesta ini anak keturunan Adam itu sudah jutaan tahun usianya, ya kan gitu. Bukan lagi 1000 tahun. Nah, yang menciptakan makhluk-makhluk belakangan ini siapa? Oke, dengar ya. Tidak, Anda tuh tidak perlu 1000 tahun, beribu tahun ya. Oke. Di dalam kitab Perjanjian Lama itu tertulis di hari ketujuh Allah beristirahat. Nah, di sini kamu hari ke-8 jangan dulu sambung. Jadi orang-orang Islam ini tidak bisa menafsir ataupun mengerti tentang Alkitab. Maka perkataan sudah kalau begitu silakan Anda menafsirkan. Kayak mana tafsirannya? Tafsiran dia seperti hari yang ketujuh lalu Allah beristirahat. Beristirahat itu bermaksud tidur seperti orang Islam mengatakan Allah itu tidur kok gitu kan. Tetapi beristirahat itu berhenti mencipta. Lalu dia berhenti mencipta segala yang diciptanya. Lalu dia berfirman, dia menyempurnakan segala ciptaannya, menyempurnakan artinya manusia diciptanya yang paling terakhir itu diciptakan sempurna. Tidak lagi dicipta seterusnya. Lalu Islam mengatakan Yesus juga dicipta, Anda juga dicipta, ini dicipta. Ini bukan Allah, ini Allah yang berhala. Ya, Allah sudah menyempurnakan, artinya sempurnalah manusia di hari yang ketujuh ketika ia beristirahat lalu menyempurnakan berdoa dan menyempurnakan ciptanya. Maka manusia tidak diulang-ulang untuk diciptakan. Ini salah kaprah di dalam pengertian penafsiran dalam Islam.
Allah mencipta sekaligus Oke, lahirkan. kita sudah terlalu jauh ini. Sudah terlalu jauh. Kita kembali tadi. Yang mana yang lebih besar, anak atau bapak? Situ. Anak atau bapak, mana yang lebih besar? Gitu kan. Waduh. Ya. Jadi kira-kira itu di ujungnya itu kira-kira anak kan. Jadi saya sudah tahu itu. Ini lain soalnya. Ini saya sudah berulang alik untuk berbicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu siapa-siapa itu semua. Dia sebelum Ya, ini tadi kan sahabat saya merujuk kepada pernyataan saya dalam Yohanes 8 nomor 17, 18, 19. Ya kan? Bahwa saya katakan Tuhan kalian itu ada 3. Ini kan tadi sudah katakan tadi itu. Bapa, Anak, Roh Kudus. 3. Tuhan Anda 3. Jangan katakan 1. Oke, Tuhan kami ada 3 begitu pun. Ya. Kira-kira itu penafsiran Islam supaya orang-orang Kristen itu kenapa ada 3 Tuhan, seharusnya 1. Nah, masuklah Islam. Itu bukan penafsiran, itu fakta, itu data, itu dalil. Yohanes 14 nomor 28. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Di situ ada berapa oknum menurut Anda? Oke, begini ya. Oke. Saya kasih kau bagi contoh ya, supaya kau mengerti tentang Oke, Bapa. terus abangku ini. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sues mutar-mutar terus. Allah, Firman, dan Roh Kudus. Roh Allah ya. Saya ambil 1 biji durian ya. Saya ambil 1 biji durian itu. Di dalam durian itu ada apa? Di dalam durian itu ada apa? Ada biji. Biji apa lagi? Ada biji, ada isi. Apa lagi? Ada kulit. Ini Tiga ini ada Pak Jordan, ganti Pak Jordan aja bang, kayaknya putar-putar mulu. Kalau tidak bisa menjelaskan, lebih baik mundur saja. Muter-muter nggak jelas apa yang diomongi. Orang bingung. Begini, oke, kebanyakan oke. Jelas sudah teratur lah kalau berbicara itu. Biar ganti Pak Jordan dulu lah, ngapain bahu. Coba, Sorry ya, saya mengamat aja. Boleh yang lain. Ya, Pak Jordan silakan naik ke panggung. Pak Jordan buka mic, Pak Jordan. Iya. Pak Jordan. Ya, halo. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum. Malam Pak Jordan. Malam. Waalaikum. Silakan Pak. Apa yang Anda ingin sampaikan malam ini? Silakan. Di sini ada teman-teman Muslim yang mungkin bisa menanggapi. Silakan. Hanya nyimak aja, Pak. Silakan. Oh iya. Yang lain? Saya aja ya. Boleh. Jadi gini, pertama-tama orang Islam harus bisa membedakan dulu bahwa Isa Al-Masih bukanlah Yesus, gitu. Suaranya mendengung itu Dika. Nah, itu kenapa berbeda? Halo? Ya, Isa Al-Masih bukan Yesus. Ya, terus. Isa Al-Masih itu adalah Yesus palsu. Kenapa palsu? Karena Isa Al-Masih itu diambil dari Muhammad, dari Injil palsu, dari kitab apokrifa itu. Nah, inilah berarti yang Anda tunggu. Berarti Anda menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah belajar Injil gitu. Zuma ini. Iya. Yang saat itu ketika Muhammad Anda menuduh bahwa Rasulullah mengambil dari Injil palsu. Berarti Anda pernah melihat atau membaca Rasulullah Muhammad SAW pernah belajar Injil gitu. Ya. Karena Muhammad mengetahui dari bidat-bidat yang saat itu juga eksis di tanah Arab. Ya, jadi saat itu di mana Anda bisa mengetahui itu? Coba jangan asal menuduh. Anda harus memberikan bukti. Kenapa?
Kenapa Isa Al-Masih beda dengan Yesus? Siapa tokoh-tokoh yang mengajarkan Injil palsu berbeda? kepada Rasulullah coba? Karena Muhammad mengambil dari Injil palsu yang saat ini sudah ada. Ya, ini kan Anda menuduh. Anda kan menuduh. Makanya, oke, Anda mengatakan fakta. Nah, siapa tokoh yang mengajarkan baginda Injil palsu? Coba, siapa tokohnya? Ya saat itu kan memang seperti Khadijah istrinya Muhammad kan itu Kristen bidat, ataupun Waroka itu kan juga bidat. Oh, apa kitabnya Khadijah? Apa kitabnya Khadijah? Dari situlah Muhammad kitabnya Khadijah ini apa? Nah, kitabnya Siti Khadijah ini apa? Dari Injil palsu itu, mereka percaya Injil palsu. Injil palsu yang mana? Injil palsu yang mana? Injil Thomas, Injil Maria Magdalena. Makanya dari mana Anda tahu bahwa itu Injil palsu? Makanya saya tanya dulu, dari mana Anda tahu bahwa Injil Thomas itu palsu? Dari mana Anda tahu? Itu palsu.